Pertama kali mendengar atau tahu tentang program Kampus Mengajar karena sering melihat postingan-postingan kakak tingkat. Harus sesuai dengan jurusan yang teteh ambil ini atau boleh linjur, karena kan kita kan dari PGSD, misalkan kita mau ke bisnis. Skill yang didapatkan mungkin yang paling dirasakan kemampuan public speaking atau komunikasi ya, karena di sana kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Aku sarankan servernya untuk diperkuat lagi karena mengingat banyak sekali antusiasme peserta pendaftaran. Mungkin terakhir kali ya teh, boleh nih diberikan saran ataupun motivasi kepada teman-teman semua nih PGSD maupun teman-teman yang menonton kita. Halo semua teman-teman PGSD, perkenalkan nama saya Putri Rahmadani dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Departemen Media Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Rasanya saya senang sekali bisa berada dan duduk di sini sebagai pembawa acara podcast ngobrol santai tentang MPKN. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, di sini saya tidak hanya sendiri, tetapi saya berdua dengan Telina Marlina sebagai narasumber kita kali ini yang amat keren sekali. Telina ini mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, mahasiswa PGSD yang telah mengikuti kampus mengajar batch 7 tahun 2024. Halo Telina. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik kabarnya. Oh iya teh, kesibukan teteh setelah mengikuti kampus mengajar ini apa sih dan ngapain aja? Oke, kesibukan sekarang ya? Iya. Kalau kesibukan sekarang karena udah masuk semester 7, jadi aku sendiri lagi fokus skripsi. Kebetulan bulan-bulan kemarin itu baru selesai seminar proposal, jadi sekarang tinggal lanjut ke tahap penelitian, kemudian sidang, lalu wisuda. Mungkin ya doakan ya teman-teman semuanya supaya cepat selesai. Amin. Semoga penelitian dan sidangnya berjalan dengan lancar ya teh. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Teh Lina ini sebagai mahasiswa PGSD yang telah mengikuti kegiatan kampus mengajar batch 7 tahun 2024. Tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau kita langsung saja nih teh ngobrol santainya Boleh banget. tentang pengalaman teteh selama mengikuti dan setelah mengikuti kampus mengajar. Oke, gimana nih teh? Pertama kali teteh mengetahui program kampus mengajar ini, terus kenapa sih teteh bisa tertarik untuk mengikutinya? Boleh nih bagikan kepada teman-teman. Pertama kali mendengar atau tahu tentang program Kampus Mengajar karena sering melihat postingan-postingan kakak tingkat yang seringkali membagikan kesehariannya selama mengikuti program Kampus Merdeka ini. Ada yang mengikuti magang, ada juga yang kampus mengajar, bahkan ada yang pertukaran mahasiswa ke luar pulau, dan itu sangat seru banget gitu yang aku lihat. Akhirnya aku coba research, aku coba cari-cari tahu lagi lebih dalam terkait program Kampus Merdeka ini. Nah, kebetulan kalau di kampus kita sendiri ini sebelum ada seleksi biasanya suka diadakan sosialisasi terkait program-program Kampus Merdeka ini. Jadi aku ikutin sosialisasinya, dan setelah mengikuti sosialisasi kayaknya memang sangat tertarik gitu ya untuk ikut program ini. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pengalaman yang luar biasa gitu. Pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak hanya program kampus mengajar tadi, ada juga pertukaran mahasiswa, bahkan ada wirausaha, bahkan mungkin ada magang mandiri, terus juga banyak sekali lah kayak studi independen yang sangat bermanfaat gitu untuk kita sebagai mahasiswa. Oke, berarti kalau dari saya pribadi ataupun teman-teman yang
mau mengikuti kampus mengajar nih Teh. Berarti dari UPI Kampus Serang sendiri pun mewadahi ya Teh, dengan adanya sosialisasi ataupun mewadahi dari kakak tingkat kita gitu yang dari sosial medianya kita lihat. Jadi kita bisa tanya-tanya ya Teh ke kakak tingkat gimana sih cara daftarnya ataupun gimana sih pengalaman mereka gitu. Oke, kalau untuk pendaftarannya sendiri nih Teh, gimana cara daftarnya ataupun ada kendala kesulitan yang Teteh alami selama pendaftarannya? Kan mungkin dari saya pribadi ataupun teman-teman semua nih, teman-teman PGSD yang ingin mengikuti jejak seperti Teteh mau daftar kampus mengajar, itu tuh belum tahu gimana caranya. Boleh nih Teteh kasih trik atau kasih caranya gitu. Oke, untuk alur pendaftaran ya. Untuk alur pendaftaran sendiri, ketika kita akan mengikuti proses seleksi kampus mengajar, dulu langkah pertama kita harus membuat akunnya terlebih dahulu di laman kampus Merdeka. Setelah membuat akun, kita disuruh untuk upload administrasi seperti CV, ada juga biodata, ada surat kesehatan, BPJS, dan masih banyak lagi tentunya ya. Setelah kita mengunggah administrasi, nanti pihak kampus Merdeka itu akan memverifikasi data-data kita apakah lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Jadi, nanti setelah kita dinyatakan lolos verifikasi ini akan ada pemberitahuan lewat email. Di pemberitahuan lewat email ini kita berhasil lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Nah, setelah verifikasi ini dilanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu tes seleksi substansi. Kita mengerjakan berpuluh-puluh soal. Soalnya itu ada terkait literasi, ada numerasi, ada juga survei kebinekaan. Nah, setelah kita selesai mengikuti tes ini, baru nanti ada pengumuman apakah kita lolos atau tidak. Oke, berarti kalau untuk pendaftarannya sendiri nih Teh, ada gak sih berkas atau sertifikat khusus yang memang buat kita tuh tambah penilaian gitu, seperti sertifikat atau organisasi-organisasi apa gitu yang membuat penilaian kita tuh semakin bertambah di seleksi pendaftaran kampus mengajar ini, ataukah ada berkas-berkas yang benar-benar diperlukan gitu Teh? Ada. Jadi di langkah awal tadi saat kita mengisi biodata itu ada upload CV. Setelah itu ada juga tambahan untuk kita upload dokumen lainnya. Nah, di dokumen lainnya itu kita bisa upload sertifikat, sertifikasi, atau pengalaman-pengalaman organisasi yang udah kita ikutin sebagai surat apa ya? Sebagai dokumen pendukung tambahan yang akan menilai diri kita itu seperti apa. Kalau dari pendaftarannya sendiri nih Teh, apakah pendaftaran tersebut dikenakan biaya saat kita daftarnya atau memang pendaftaran tersebut gratis? Oh, tentu tidak ya. Free, semuanya free, tapi mungkin untuk urusan surat menyurat seperti seperti surat kesehatan itu kita mengeluarkan biaya sendiri mungkin ya. Oh, seperti itu ya teman-teman. Apa saja sih selama pendaftaran ini tantangan yang Teteh hadapi gitu? Apakah kesulitan tersebut menghambat pendaftaran Teteh atau memperlama proses pemberkasan si Teteh gitu? Untuk hambatan mungkin dulu itu karena aku daftarnya mepet di hari penutupan, jadi sedikit keteteran. Nah, jadi mungkin ini juga pesan untuk teman-teman yang mungkin tertarik, nanti bisa dipersiapkan lebih lama lagi supaya tidak keteteran. Oke, kalau untuk waktu pemberkasannya sendiri nih, dari Teteh tuh membutuhkan waktu berapa lama? Misalkan sebulan kah atau 2 bulan dari situs tersebut dibuka? Mungkin idealnya sekitar 1 bulan ya, karena kan ada beberapa pemberkasan yang harus diurus seperti transkrip nilai. Kita kan harus nunggu dulu akademik ya untuk memproses semuanya, belum lagi surat kesehatan dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya dipersiapkannya itu 1 bulan lah.
Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pemberkasannya. Berarti kalau kalian mau mengikuti itu harus disiapkan selama 1 bulan karena ada beberapa pemberkasan yang mungkin terhambat ataupun terkendala gitu. Jadi kalian bisa menyiapkannya lebih rentang, lebih lama gitu. Sebelumnya itu hal utama apa yang harus dipertimbangkan sebelum kita tuh memilih kampus mengajar ini sebagai pilihan kita teh? Hal utama kenapa memilih kampus mengajar, alasan utama mengapa memilih kampus mengajar karena mungkin ini cukup linier dengan prodi yang sedang aku jalani gitu ya selama bangku perkuliahan. Kebetulan salah satu programnya itu yang cukup relate kampus mengajar karena kan kita sudah banyak belajar tentang proses pembelajaran, terus juga Tentang pendidikan iya, ya teh. terus juga tentang banyak sekali pendidikan, tentang teknik-teknik mengajar. Akhirnya aku coba memilih kampus mengajar ini. Sebetulnya aku juga sempat ikut MSIB atau magang, tapi karena kampus mengajar ini pengumumannya lebih dulu, akhirnya aku ambil yang tawaran. Oke teh, karena kan teteh setelah mengikuti kampus mengajar ini, apakah harus sesuai dengan jurusan yang teteh ambil ini atau boleh linjur? Karena kan kita kan dari PGSD, misalkan kita mau ke bisnis atau ke eh, manajemen itu boleh atau tidak teh? Kalau setahu aku, kita diperbolehkan untuk lintas jurusan. Jadi tidak hanya program kampus mengajar aja yang harus linear dengan prodi kita gitu ya. Jadi kita mau ambil magang keahlian lain pun itu diperbolehkan. Nah, jadi teman-teman boleh nih yang dari PGSD mau ke bisnis ataupun ke manajemen ataupun ke agribisnis dan ke banyak hal lah ya. Kalian bisa mengeksplor nih. Lalu kalau untuk pengumumannya sendiri kan lebih cepat kampus ngajar ya kayak daripada magang. Apakah kalau kita nunggu pengumuman magang ini sedangkan kita masih menunda-nunda untuk memutuskan kita bakal ambil kampus mengajar ini bakal gugur atau tidak teh? Nah, ini juga yang jadi problem aku dulu gitu ya, karena tadinya pengen nunggu dulu pengumuman MSIB ini, tapi karena di kampus mengajar ini ada batas waktu untuk kita mengambil tawaran ini. Jadi kalau misalkan kita tidak mengambil di hari itu, di tenggat tanggal yang sudah diberikan, ya otomatis dia bisa diambil lagi gitu ke depannya si program itu. Oh, berarti kalau sudah pengumuman keluar, berarti kita harus cepat-cepat nih teman-teman untuk memutuskan apakah kita bakal ngambil ataupun kita bakal mengambil pilihan kita yang selanjutnya yaitu magang. Jadi teman-teman sendiri nih yang menentukan ke depannya seperti apa ya. Kalau dari Teteh sendiri kan setelah mengikuti kampus mengajar ini, apa ada perbedaan yang signifikan yang Teteh rasakan ketika belajar di kampus seperti biasa ataupun di program kampus mengajar ini ada nggak sih rasa-rasa yang berbeda gitu? Karena kan kalau di kampus ya teman-teman itu belajarnya hanya teori saja tanpa harus menerapkannya. Meskipun kalau menerapkannya itu kita harus ke sekolah hanya 1 hari dan 2 hari. Sedangkan kalau kampus mengajar ini harus butuh 4 bulan ya teh kalau nggak salah. Nah itu gimana nih teh? Adakah rasa yang berbeda atau signifikan yang teteh rasain gitu? Perbedaannya cukup signifikan ya, karena ya tadi betul yang dikatakan Putri, kalau di kampus kita mungkin kebanyakan belajarnya itu hanya sekedar teori ya. Iya. Kebanyakan mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen atau mungkin sekedar diskusi atau bahkan sekedar mungkin diskusi dengan teman, presentasi itu kayak melatih pemahaman kita aja kan sebatas teori. Tapi berbeda ketika kita terjun langsung di kampus mengajar yang mana kita dihadapkan dengan dunia nyata. Oh, kenyataannya seperti ini, realitanya seperti ini. Kita harus berhadapan langsung dengan murid-murid yang mungkin kalau di kampus kita kan cuma sebatas teori saja, tapi kalau di kampus mengajar betul-betul diaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama di bangku kuliah, kita aplikasikan di sana. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang memang memerlukan problem solving yang cepat dalam menanganinya.
Iya, karena kan kalau di kuliah ini hanya teori, jadi hanya pengetahuan saja ya Teh, Betul. tanpa kita menerapkan secara langsung. Kalau di kuliah gitu, mungkin muridnya yang kita uji coba adalah teman kita sendiri. Sedangkan Iya. kalau di lingkungan kampus mengajar ini adalah anak-anak sekolah dasar yang asli ya Teh. Iya, Jadi betul. gimana si anak ini menghadapi kita ataupun sebaliknya, gimana anak tersebut beradaptasi dengan guru baru, sebab kita disebutnya sebagai guru baru lah ya Teh. Betul. Gimana kita menghadapi anak tersebut, menyikapi anak tersebut. Teteh kan di kampus mengajar nih sebagai guru ya, kalau di sekolah di istilahnya. Nah, kalau misalkan ada anak murid nih yang kurang fokus belajar ataupun kayak susah gitu buat bener-bener aku mau belajar gitu, aku datang ke sekolah tuh emang niatnya untuk belajar, tetapi kenyataannya adalah anak SD ini kalau ke sekolah tuh hanya kayak ngedengerin guru gitu, nulis gitu, terus kalau enggak kayak ngejailin temennya gitu. Itu pendekatan apa sih yang Teteh terapin? Karena kan kalau di kuliah itu kita belajar teori-teori seperti itu. Nah, Teteh kan di kampus mengajar nih simulasi lah istilahnya sebagai guru. Nah, pendekatan apa yang Teteh gunakan untuk diterapkan di sekolah SD? Untuk pendekatan mungkin karena anak-anaknya dari sifat yang berbeda ya, jadi diperlukan pendekatan yang berbeda juga nih tiap anak. Kita harus cari tahu dulu sifatnya seperti apa, cara belajarnya atau gaya belajarnya itu bagaimana. Dan kebetulan di sekolah dasar ini memang kita itu dituntut harus lebih banyak ice breaking gitu ya, Iya. supaya suasana belajarnya itu lebih kondusif, lebih menyenangkan lagi dan tidak membosankan tentunya. Iya betul. Kalau di sekolah dasar itu sebenarnya kita tuh sekolah untuk kelas rendah ya, itu tuh lebih ke kayak belajar sambil main. Jadi diperlukan ice breaking ya Teh. Oke. Karena sudah membahas tentang Teteh gimana daftarnya, gimana Teteh menerapkannya. Sekarang nih, apa sih skill yang baru Teteh dapetin di program kampus mengajar, tetapi tidak Teteh dapatkan selama berkuliah gitu? Skill yang didapatkan mungkin yang paling dirasakan kemampuan public speaking atau komunikasi ya, karena di sana kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak, entah mungkin sesama partner kampus mengajar, baik itu kepala sekolah, guru maupun murid. Jadi cara komunikasinya itu harus berbeda-beda kan, cara ngomong sama sekolah, cara berbicara dengan kepala sekolah itu bagaimana, lalu cara berkomunikasi dengan anak-anak itu bagaimana. Jadi karena mungkin setiap harinya karena mungkin setiap harinya dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, jadi kemampuan komunikasi kita semakin terasah gitu. Terus yang kedua, mungkin karena aku merangkap jadi tim PDD ya di kampus mengajar, jadi harus banyak-banyak bikin konten. Selama beberapa bulan itu aku bikin konten planner untuk mendokumentasikan, mempublikasikan apa saja yang akan kita bagikan ke sosial media gitu terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi tingkat editing aku sedikit lumayan bertambah gitu dari yang biasanya. Kemudian juga problem solving ataupun manajemen waktu kita lumayan sedikit meningkat setelah mengikuti program kampus mengajar ini. Oke, karena kan emang komunikasi itu diperlukan ya Teh. Jadi sebelum mengikuti kampus mengajar ini teman-teman emang sekiranya emang berminat gitu. Jadi harus dilatih nih komunikasinya Teh. Apalagi nanti kita kan bakal berbicara dengan anak sekolah dasar ya, apa yang bahasa kita keluarkan ataupun tutur kata dan perilaku kita nih itu bakal ditiru oleh anak sekolah dasar. Dan Teteh kan PDD ya? Betul. Nah itu tuh Teteh juga sebelumnya kayaknya di himpunan itu Medinfo ya? Iya. Nah itu tuh nambah skill Teteh tentang edit ya? Iya, karena kan mungkin dulu sudah terbiasa membuat konten ya di himpunan ini, jadi kayaknya kalau sehari gak ngedit tuh ada yang kurang gitu. Jadi aku ambil juga posisi ini untuk mendokumentasikan, mempublikasikan semua kegiatan gitu. Pengalaman yang menarik dari
kampus mengajar ini yang Teteh rasakan itu apa? Atau yang paling berkesan menurut Teteh itu seperti apa sih? Aduh, kalau ngomongin pengalaman menarik, kayaknya setiap momen selalu berkesan gitu ya di pikiran aku, karena apapun yang kita lakukan di sana betul-betul memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Tapi kalau ngomongin pengalaman yang paling berkesan, mungkin ketika aku di ketika ketika aku berada di penugasan terakhir di bulan keempat, yang mana perasaannya waktu itu campur aduk nih antara senang dan sedih. Senangnya karena telah berhasil melaksanakan berbagai program yang sudah kita rencanakan dengan baik, tapi sedih juga karena akhirnya harus berpisah tentunya dengan anak-anak, kepala sekolah, guru, bahkan mungkin dengan partner yang ada di sana. Dan aku rasa kita itu di sana sudah dibentuk menjadi satu keluarga utuh. Jadi ketika penugasan ini berakhir, kayak kok sedih banget gitu, kok kayak ada yang kosong gitu ketika penugasan ini selesai. Setelah mengikuti kampus mengajar nih Teteh kan di sekolah dasar ya. Nah, dari sekolah tersebut apakah menawarkan Teteh untuk melanjutkan menjadi guru setelah wisuda atau Teteh mau mencari sekolah yang lain gitu Teh? Kalau ada kesempatan mungkin aku bakal terus lanjut di sana, karena kebetulan kalau misalkan kita udah dapet partner kerja yang enak, ya kenapa harus cari sekolah lain gitu ya. Kalau ada kesempatan ya lanjutlah. Oke. Bagaimana sih Teh kalau mengelola waktu nih dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah tersebut dan ataupun teman-temannya nih saat Teteh mengikuti kampus mengajar ini, adakah perbedaan yang Teteh rasain dari mengelola waktu ataupun beradaptasi di program mengajar tersebut? Mengelola waktu tentunya kita selalu memprioritaskan jadwal atau program utama yang bakal kita lakukan gitu. Biasanya di tiap bulan itu kita ada agenda untuk membahas program apa aja yang akan kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Tapi tidak hanya planning saja, sebatas planning. Setiap harinya pun kita selalu diskusi, di malam harinya kita selalu ngobrol-ngobrol dulu kira-kira besok bakal ngelakuin apa ya di sekolah, supaya besok itu tidak kebingungan lagi nih harus ngapain, harus bagaimana, sudah terencana dengan baik tentunya begitu. Oke, berarti kunci dari memanage dan beradaptasinya itu ada di teman kelompok kita ya Teh? Iya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang baik, karena kan setiap kegiatan itu pasti ada miskomunikasi. Nah, cara Teteh misalkan menghadapi miskomunikasi ini dengan teman itu gimana cara mengevaluasinya Teh? Lagi-lagi kuncinya sebetulnya komunikasi ya. Komunikasi ini harus betul-betul dipererat, karena tanpa komunikasi yang baik mungkin semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan partner, dengan guru, kepala sekolah maupun siswa yang terlibat gitu, supaya program-program kerja yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Teh. Kalau dari program kerja nih udah ditentuin dari kelompok Teteh sendiri atau memang dari pemerintahnya ini sudah menugaskan gitu Teh? Ada beberapa program yang memang wajib dilakukan. Jadi karena kita penguatannya itu ditujukan di penguatan literasi, numerasi, adaptasi teknologi, terus pendidikan karakter juga, itu yang paling diutamakan. Tapi ketika kita terjun langsung pasti ada juga beberapa program sekolah yang harus kita rencanakan juga gitu untuk kemajuan sekolah juga. Berarti di samping tugas dari pemerintah ini ada tugas sekolah yang memang harus kita jalankan ya Teh sebagai peserta dari kampus mengajar ini loh teman-teman. Jadi nih setiap teman-teman yang mengikuti kampus mengajar emang harus sudah dipersiapkan dari pemberkasan, dari kepribadian teman sendiri, karena bakal beradaptasi dengan lingkungan ataupun dengan orang-orang baru yang kita temui itu loh teman-teman. Nah, boleh minum dulu nggak sih? boleh Teh, silakan. Boleh dimakan juga. Lanjut.
Karena Teteh sudah mengikuti program kampus mengajar ini sampai selesai nih, boleh nih Teh dikasih masukan atau saran untuk program mengajar ini ke depannya seperti apa yang harus diperbaiki untuk ditingkatkan lebih lagi ke depannya. Saran mungkin ya, selama aku mengikuti program kampus mengajar ini mungkin ada beberapa pengalaman juga yang sudah aku rasakan. Kalau boleh menyampaikan saran, sebetulnya ini bukan ranah aku juga ya untuk menyampaikan saran, tapi aku coba untuk sarannya mungkin ke depannya, karena di awal pendaftaran itu server itu mengalami beberapa kali error. Aku sarankan servernya untuk diperkuat lagi, karena mengingat banyak sekali antusiasme peserta pendaftaran, dan kalau bisa kuota pendaftarannya diperbanyak lagi, mengingat banyak juga mungkin mahasiswa yang ingin daftar dan ingin merasakan program Kampus Merdeka ini. Lalu mungkin yang terakhir, semoga bisa mengalokasikan sedikit dana untuk program kerja, karena memang sebetulnya kita juga yang mengikuti Kampus Merdeka ini diberikan bantuan biaya hidup, tetapi untuk program kerja yang akan dilaksanakan belum ada dana khusus gitu untuk program kerjanya sendiri. Jadi aku sarankan mungkin bisa dialokasikan sedikit ke dana yang akan digunakan untuk program kerja. Oke, berarti kalau dari Teteh sendiri nih ingin servernya ini diperbaiki, karena kan semakin tahun nih teman-teman ya, semakin banyak loh yang ingin daftar kampus mengajar ini. Sama jangan lupa nih, semoga pemerintah mendengar suara kita ya Teh. Semoga pemerintah ini mendengar ya teman-teman. Dana yang digunakan untuk kampus mengajar ini masih belum tercukupi, karena banyak hal yang tidak terduga itu harus kita biayai sendiri. Semoga pemerintah ini menaungi ya pendanaan yang bakal keluar gitu. Oke teman-teman PGSD, sudah banyak sekali ya pengalaman dan informasi yang Teh Lina ini berikan. Udah keren sekali loh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar ini. Boleh diberi apresiasi, tepuk tangan. Oke, mungkin terakhir kali ya Teh, boleh nih diberikan saran ataupun motivasi kepada teman-teman semua nih PGSD maupun teman-teman yang menonton kita. Boleh diberikan motivasi, karena kan sekarang tuh kebanyakan anak kuliah ini Gen Z ya. Gen Z ini memiliki struggle atau masih bingung ke depan itu harus seperti apa, mau ngapain. Nah, boleh nih Elina kasih motivasi supaya dari kita sendiri tuh punya motivasi. Oh, aku mau jadi seperti Telina. Oh, aku mau seperti cutting yang ini, cutting yang itu. Nah, boleh nih Teh. Oke, untuk teman-teman atau mungkin mahasiswa yang tertarik daftar Kampus Merdeka, gunakan kesempatan ini, gunakan peluang ini sebaik-baiknya, karena pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ini sangat luar biasa dan mungkin akan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan ya tentunya. Pesan juga buat anak-anak muda, jangan bosan untuk belajar, terus explore. Di luar sana itu masih banyak hal yang belum kita pelajari, jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, explore apapun yang kita bisa. Pesan untuk teman-teman di luar sana atau mungkin mahasiswa yang tertarik mengikuti program Kampus Merdeka, gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena pengalaman yang kita dapatkan ini mungkin akan membantu di kehidupan kita nantinya gitu. Terus pesan juga untuk anak muda, jangan terkesan untuk anak muda di luar sana juga, jangan bosan untuk belajar. Ketahuilah bahwa di luar sana itu masih banyak hal-hal yang perlu kita eksplor lebih jauh lagi, hal-hal yang mungkin perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Tetap semangat pokoknya untuk semuanya, semoga kita selalu bisa memberikan kontribusi yang selalu positif. Oke, begitu ya teman-teman informasi yang disampaikan oleh Telina. Seperti itu motivasi yang bisa diberikan untuk kita nih teman-teman. Tidak hanya belajar di kampus saja untuk kita bisa mengasah pengetahuan ataupun skill kita, tetapi kita bisa mengeksplor di eksternal seperti mengikuti kampus mengajar seperti Telina ini, ataupun kita bisa mengikuti organisasi ataupun komunitas
lainnya yang di luar sana untuk menambah skill ataupun pengetahuan kita. Oke, Telina, terima kasih sudah menyempatkan datang pada podcast kali ini. Dan aku pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan dan perilaku yang kurang baik dalam podcast ini. Aku Putri Rahmadani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.